Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang melanjutkan yang tadi, bila mana kita tidak memiliki kantong atau galon yang tadi disebutkan untuk galon bekas atau galon umpamanya bekas, kita tidak memiliki, umpamanya kita yang seperti ini tidak memiliki juga, maka kita bisa memanfaatkan plastik-plastik yang ada di rumah. Seperti halnya ini bekas minyak, kita bisa gunakan untuk menanam genjer tersebut. Atau plastik yang besar seperti ini bisa kita manfaatkan. Yang penting bawahnya jangan kita bolongi dan kita kasih lubang, jangan, karena genjer ini sangat cocok dengan tempat atau tempat media tanam yang berair. Nah, di sini saya akan sedikit itu bersama-sama ya untuk mencoba cara menanam genjer di polybag, atau bila mana tidak memiliki polybag atau ember bekas atau galon yang tadi, ya kita bisa menggunakannya dengan bekas minyak seperti ini. Jadi yang pertama kita potong, bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Nah, sudah dipotong, lalu kita isi dengan media tanah. Nah, itu saya akan mengisi media tanah di sebelah sana ya. Ini dia tempat yang tanah yang akan kita isi. Coba mengisi dua. Setelah diisi tanah seperti ini, nah kita tinggal mencari benih. Nah, ini dia. Ini kita bisa melihat. Ini dia. Ini cara untuk menanamnya. Nah, dari genjer nanti kalau sudah mulai tumbuh besar, mereka akan tumbuh seperti halnya kembang. Nah, kembang ini yang bisa kita tanam ke media ini. Jadi nah, di sini ada nih satu nih. Ini adalah calon bakal untuk tanaman genjer. Nah, sini ada 1, 2, 3. Nah, dari sini nanti mereka akan turun ke bawah yang alaminya ya, ciptaan Allah, masya Allah kuasa. Nanti dari sini dia tumbuh dan berkembang banyak. Nah, ini udah banyak anakannya, bahkan ini udah ada. Jadi kita kalau udah banyak seperti ini, jadi kita bisa mencabutnya. Juga bisa dari anakan yang udah di bawah, kita bisa mencabutnya, atau dari bunga ini. Nah, bunga ini nanti akan jatuh atau akan berakar dan akan menjadi tumbuh. Untuk saat ini alhamdulillah ini ada 2, jadi saya akan memindahkannya langsung dari pot ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari sini. Ini dia. Nah, ini dia bakal untuk tanam genjer yang yang ini pun bisa kita tanam. Bismillah. Nah, yang ini nantinya akan tumbuh akar dan akan tumbuh. Nah, sekarang kita tanam di media.
saya akan menggunakan ini aja. Jadi yang ini untuk kesini. Nah, ini ada juga satu lagi bisa ditanam di yang polybag satu. Nanti yang akar ini saya juga akan tanam, saya akan isi dulu dengan media. Kecil kita tanam di sini. Dari sini ada nih guys. Kalian bisa lihat. Nah, ini anakan yang ini kita bisa untuk ditanam. Ini dia. Jadi si ininya nanti akan tumbuh ke atas menjadi besar dan bisa kita konsumsi atau kita tanam lagi. Nah, perlu diingat kepada semuanya. Jadi Genjer itu suka di air. Jadi ini kita isi air, nanti yang tadi tanam kita isi air supaya si Genjer itu tumbuh. Jadi dia itu cocok di rawa-rawa dan di tanah yang basah atau berair. Jadi ini kita tambahin air ya, tambahin air. Ambil dulu. Nah, kita tambahkan air. Bismillah. Kita isi medianya dengan air. Nah, ini dia. Jadi si tanahnya harus tambahin air. Jadi apa-apa, jadi si tempatnya itu berair. Nah, jadi tempat ini harus berair. Nah, jadi di bawahnya nggak boleh dibolongi. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menanam gendot di posisi di polybag. Ya, jadi kalaupun kita lahannya sederhana, di rumah yang sempit, kita bisa dengan kantong kresek atau plastik yang mana kantong ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini pun bekas minyak-minyak. Alhamdulillah kalian bisa lihat genjernya ya, alhamdulillah nih subur-subur semuanya. Nah, alhamdulillah ini udah sekitar 2 bulan. Jadi awalnya saya itu melihat setelah di sawah ada penggaruan, kok ada benih genjer, tapi ini mau ditanam padi. Tapi ini kalau dibiarkan sayang, akhirnya saya pindahkan ke pot dan alhamdulillah tumbuh, saudara. Nah, untuk saat ini pun saya akan sambil pemupukan, akan ambil obat pemupukan. Untuk memupukan gendot kami di sini menggunakan NPK 16 pupuk yang ada gambar Pak Tani. Ya, pupuk ini organik Rusia nitrat 7%,
B90 ppm, JN 60 ppm, CU 60 ppm, MN 55 ppm. Yang mana ini untuk pemupukan ini 1 kilo, unsur hara, nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, sulfur. Jadi cara aplikasi pupuk ini dengan ditimbun tanah atau disemprot di permukaan, ya seperti yang akan saya lakukan. Ini akan ditaburkan dengan cara atau dilarutkan dengan air dulu. Ke air kita dimasukkan berapa sendok air, langsung kita kocek-kocek, itu juga bisa disemprotkan, itu boleh, semuanya bisa. Jadi dengan keunggulan NPK 1616 ini ya, kita akan keunggulannya mengandung unsur hara seimbang, mengandung nitrat sehingga cepat diserap tanaman, sehingga tanaman cepat pertumbuhannya, sangat mudah larut dalam air, bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan, terutama dengan cara kocoran atau disiram jika dengan air. Bisa unsur hara NPK mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif. Unsur tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman pada fase pembungaan atau pembuahan dan pengisian buah. Yang kelima, bisa digunakan untuk memupuk sebagai macam tanaman, baik tanaman pangan seperti padi. Ini bisa untuk padi, saudara semuanya, kakak, ibu, bapak semuanya, adik, dan jagung, sayuran, buah-buahan, bunga, palawija, serta tanaman perkebunan. Makanya di sini saya akan menggunakan ini untuk sayuran saya, yaitu genjer, yang alhamdulillah bagi pecinta sayuran genjer di sini, kita bisa menanamnya di rumah dengan sesederhana kantong dari bekas minyak atau kresek plastik juga bisa. Yang penting jangan bolong di bawahnya, karena genjer itu memerlukan air. Nah, sekarang saya akan memupuk NPK cair ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ke tangan ya. Nah, ini dia. Nah, kita secukupnya aja. Itu udah cukup untuk pemupukan. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti karena ini baru, jadi nunggu sampai dia tumbuh akar kepada batangnya. Nah, mungkin dari saya dimohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata atau salah, tidak niat menggurui tapi untuk sharing. Bila ada sesuatu yang perlu ditambah dari para ahli, para kakak, adik, ibu, bapak yang sudah menjalankan atau sudah mencoba, bahkan mungkin mereka lebih berhasil, kami siap untuk menerima akan saran-saran dan ilmu-ilmunya. Dan bagi yang belum, silahkan bisa mencoba seperti halnya tadi yang saya tutorialkan. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi, karena saya pun masih belajar, dan untuk semua di manapun berada. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, dan wal afu minkum. Semoga hari-hari kita ini sekali lagi diberikan kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukri ibadatik, dan mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga kita berbahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga kita diberi kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam pejuang pangan Abdul Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.